Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Dewa Kadafi. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Jeremy Steven Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Adianto Manuel Panjaitan. baiklah, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Torsi dan Diameter Poros Kapal. Presentasi ini membahas analisis torsi dan desain ulang diameter poros kapal. Tujuannya adalah untuk memastikan kemampuan poros dalam mentransmisikan torsi yang dibutuhkan dan mencegah kegagalan struktural. Torsi dan penjelasan soal. Torsi adalah gaya rotasi yang bekerja pada poros. Torsi pada poros kapal ditentukan oleh daya mesin dan kecepatan putaran baling-baling. Torsi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tegangan geser yang berlebihan dan kegagalan struktural pada poros. Torsi. Gaya rotasi yang bekerja pada poros ditentukan oleh daya mesin dan kecepatan putaran baling-baling. Tegangan geser. Tegangan internal yang terjadi dalam material poros akibat torsi. Kegagalan struktural. Kerusakan poros akibat tegangan geser yang berlebihan, seperti patah atau rusak. Deskripsi sistem baling-baling kapal. Sistem baling-baling kapal terdiri dari poros yang terhubung ke mesin dan baling-baling. Poros menerima torsi dari mesin dan mentransmisikannya ke baling-baling, yang menghasilkan gaya dorong untuk menggerakkan kapal. Poros, bagian utama yang menghubungkan mesin ke baling-baling, menyalurkan torsi dari mesin ke baling-baling. Dua, baling-baling. Komponen yang mengubah rotasi poros menjadi gaya dorong terdiri dari bilah-bilah yang berputar dan mendorong air untuk menciptakan gaya dorong. Lanjut, spesifikasi poros. Kapal saat ini. Poros kapal saat ini memiliki diameter luar 0,3 meter dan terbuat dari material dengan modulus geser 70 GPa. Poros dirancang untuk menahan torsi sebesar 25.000 Nm. Diameter luar 0,3 meter, modulus geser 70 GPa, torsi 25.000 Nm. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jeremia. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Perhitungan torsi pada poros saat ini. Torsi yang bekerja pada poros menyebabkan tegangan geser pada material poros. Tegangan geser dapat dihitung dengan rumus satu. Rumus tegangan geser. Tegangan geser atau bisa disebut dengan T sama dengan torsi dikali jari-jari atau momen inersia polar. Dua, momen inersia polar. Ini adalah rumus momen inersia polar, yaitu J sama dengan Q, Q, Q per 2 dikali jari-jari akar 4. Ketiga, tegangan geser maksimum. Tegangan geser maksimum terjadi pada permukaan luar poros. Lanjut, mendesain ulang diameter poros. Mahasiswa magang mendesain ulang diameter poros menjadi 0,25 meter. Tujuannya adalah untuk mengurangi berat poros dan meningkatkan efisiensi kapal. Diameter pertama adalah 0,3 meter dan diameter baru 0,25 meter. Lanjut, perhitungan tegangan geser baru. Dengan diameter baru, tegangan geser pada berubah. Tegangan geser baru dapat dihitung menggunakan rumus yang sama, tetapi dengan nilai diameter baru. Rumus tegangan geser sama dengan T sama dengan torsi dikali jari-jari atau momen inersia polar. Jari-jari baru sama dengan 0,25 meter dikali jari-jari, yaitu adalah 2 sama dengan 0,125 meter. Lanjut, analisis kecukupan tegangan geser baru. Tegangan geser baru yang dihitung harus dibandingkan dengan batas tegangan geser yang diizinkan untuk material poros. Jika tegangan geser baru melebihi
batas tegangan geser, maka desain ulang tidak cukup dan perlu dilakukan penyesuaian. Satu, perhitungan. Tegangan geser baru dihitung berdasarkan diameter baru. Dua, pembandingan. Tegangan geser baru dibandingkan dengan batas tegangan geser material. Tiga, penilaian. Jika tegangan geser baru melebihi batas tegangan geser, desain ulang tidak cukup. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Andianto. Oke, saya akan melanjutkan dari presentasi berikutnya. Satu, tegangan baru, tegangan geser baru. Soal contoh soalnya adalah berapakah tegangan geser maksimum yang dialami poros. B, berapakah sudut puntir atau te- theta atau dibaca dengan theta total yang terjadi pada poros dalam derajat. Tegangan geser maksimum atau Tmax, di mana torsi 25.000 Newton. R-nya jari-jari luar poros 0,3 per 2 sama dengan 0,15. J, momen inersia poros. Tmax sama dengan T kali R bagi J. Yang B, sudut puntir atau theta sama dengan T torsi kali L per J, momen inersia poros kali G. L itu panjang poros 7 meter, G itu modulus geser 70 gigapascal sama dengan 70 kali 109 Pascal. Angka penyelesaian, satu hitung J. J sama dengan V, V per 32 kali 0,3 pangkat 4. Tutup kurung pangkat 4. Dua, hitung Tmax, substitusi nilai T, R, dan J ke rumus tegangan geser maksimum. Tiga, hitung theta, substitusi nilai T, L, J, dan G ke rumus sudut puntir. Hasil perhitungannya. Yang A, tegangan geser maksimum Tmax sama dengan 4.715.702,02 Pascal atau sekitar 4,72 megapascal. B, sudut puntir total atau sama dengan theta sama sama dengan sama dengan 0,1801. Jadi poros mengalami tegangan geser maksimum sebesar 4,72 megapascal dengan sudut puntir total sebesar 0,18 derajat. B, menghitung tegangan geser. Rumus tegangan geser yaitu eh, saya saya ini sebut dengan nilai tegangan yaitu 25.000 sama dengan 25.000 per 0,0003847 sama dengan di, dikali 0,125. Menghitung nilai tersebut, tegangannya itu 8.138.000 0,000,5,52 tahun sama dengan 81,38 megapascal. Apakah ini aman? Tegangan geser maksimum yang diperbolehkan adalah 85 megapascal. Jadi karena 81 lebih kecil dari 85 megapascal, maka tegangan ini masih batas aman. Karena batas aman itu 85 dan hasil penghitungannya adalah 81,38 megapascal. Jadi masih aman ya, belum bahaya. Yang kedua, sudut titik baru theta. Sudut puntir theta dapat dihitung dengan rumus theta sama dengan TE per JG, di mana tegangan panjang poros 7 meter. A, menghitung sudut titik, substitusi nilai-nilai dalam rumus theta 25.000 bagi 7 per
0,0003847 atau 70 sama dengan 1 0,9. Menghitung nilai tersebut 175 175.000 per 26.800 sama dengan 0,0067 rad. Apakah ini aman? Batas maksimum sudut puntir adalah 0,01 radian karena 0,0067. Jadi sudut puntir ini juga masih aman. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, tegangan geser baru pada poros 81,38 megapascal atau 81 MP per tahun aman dibandingkan dengan batas maksimum 85 megapascal atau 85 MP sebuah kapal. Dan nomor 2, sudut puntir baru pada poros 0,0067 tahun. Rad atau singkat dengan 0,0067 rad aman dibandingkan dengan batas maksimum 0,01 rad atau 0,01 rad. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebih salahnya, kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Nah, mana share screen mana, weh?